Video kali ini gue rasa udah kalian tunggu-tunggu dari kemarin, dari tadi maksudnya. Di sini gue mau ngerespon video yang ada di lapak sebelah, yang nggak perlu gue post ke sini, nggak perlu gue blow up ke sini juga. Gue cuma mau menjelaskan dari perspektif gue, dan gue cuma kepengen ngejelasin kenapa ini bisa sampai sejauh ini. Yang pertama-tama harus kalian tahu, gue nggak pernah mengintervensi siapapun. Gue nggak pernah menjatuhkan siapapun. Berdasarkan komentar yang diposting di akun sebelah, gue disitu tidak menghina, gue tidak menjelekkan, gue nggak pernah mengintervensi siapapun, dan disitu gue tidak menghina dia ataupun keluarganya. Yang gue bahas disitu adalah gue nggak mau seumur hidup memikirkan tentang hal yang tidak harus gue pikirkan, dia, keluarganya, dan hutang-hutangnya. Karena selama 2 tahun gue pacaran sama beliau, yang gue rasakan adalah seperti itu. Gue terlalu memikirkan dia, keluarganya, dan hutang-hutangnya sebelumnya. Jujur gue bukan perempuan sempurna seperti yang kalian banding-bandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar dia sebelumnya. Gue punya banyak kekurangan, gue punya banyak kesalahan. Tapi yang harus kalian tahu, selama gue pacaran sama dia, gue tidak pernah sekalipun selingkuh dan berpikir untuk meninggalkan dia seumur hidup gue sebelum ada satu alasan. Gue bertahan di hubungan yang memang awalnya settingan. Hubungan gue sama dia dari awal, gue di prank sama dia itu semuanya settingan. Gue menjalani hubungan yang tadinya memang gue tidak inginkan. Gue nggak pernah meminta dia datang ke kehidupan gue, dan gue juga nggak pernah menerima dia menjadi pasangan gue dari hari itu. Cuman karena gue merasa mungkin laki-laki ini baik, perlu diberikan kesempatan. Gue berikan kesempatan, gue terima dia, gue coba jalanin hari-hari gue sama dia, setiap hari, setiap waktu gue sama dia. Perasaan gue sama dia yang tadinya bener-bener nol, bisa gue bangun, gue tumbuhin perasaan gue itu. Selama 1 tahun 8 bulan gue pacaran, gue gak pernah yang namanya selingkuh, berusaha untuk cari cowok lain, untuk mengenal laki-laki lain selain dia. Gue berusaha membangun perasaan gue ke dia sedemikian mungkin, membantu dia dari yang ada sampai gak ada, sampai ada lagi. Gue berjalan sama dia bukan cuma 1-2 hari. It's been 1.8 months. 1 tahun 8 bulan. Ada banyak banget plus minus yang gue tahu dari dia. Gue gak pernah membenarkan diri gue. Mungkin gue memang salah. Kalau memang harus disebut selingkuh, ya udah gak apa-apa. Kalian mau bilang gue tukang selingkuh, drama queen, silakan, gak apa-apa. Tapi bukan itu poinnya. Hubungan yang gue jalanin itu penuh dengan keterpaksaan, penuh dengan usaha, effort ya. Gue berusaha untuk mencintai orang yang bahkan gue gak pernah suka sebelumnya. Gue berusaha untuk membangun perasaan gue sama dia, menerima setiap kekurangannya dia, bahkan memikirkan kelangsungan keluarganya dia. Kenapa gue harus memikirkan itu? Karena gue tahu gue di situ pasangannya, gue partnernya dia. Gue pengen ngebales kebaikan dia yang selama ini dia perhatian ke gue, peduli ke gue. Sampai beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 4 atau 5 bulan yang lalu, gue juga lupa. Gue punya masalah yang besar banget sama dia. Gue tahu kalau dia berhubungan sama perempuan lain, yang gak usah gue sebutin namanya di sini. Dia nggak pernah kayak gitu kok sebelumnya. Sebelumnya dia nggak pernah ngerespon cewek manapun. Tiba-tiba pada saat itu gue tahu kalau dia berhubungan sama perempuan. Dia chattingan, dia ditelepon sama perempuan itu pagi-pagi buta. Gue bingung kenapa mesti ditutup-tutupin. Gue minta lihat chatnya, gue nggak dikasih lihat. Kalau memang nggak ada yang ditutup-tutupin sama dia, kenapa dia harus ngapus chatnya dan gue nggak boleh lihat? Gue gak boleh lihat chatnya. Padahal selama gue pacaran sama dia, gue gak pernah kayak gitu. Gue selalu terbuka sama dia. Apapun yang gue lakuin, gue bilang sama dia. Gue mencintai dia, menerima dia dengan ya apa yang ada di diri dia, udah gitu. Susah senang gue lewatin bareng-bareng. Ya ibaratkan lo punya duit, gak punya duit, gue tetap terima lo. Pas lo gak ada duit, gue tambahin duit lo. Pas lo punya, gue bahkan gak minta 1% pun, gue gak minta dibeliin apa-apa. Gue gak pernah yang namanya
mengutamakan kepentingan gue di atas kepentingan dia, bahkan keluarganya. Karena gue tahu dia orang yang bekerja keras, dia harus membiayai keluarganya, adik-adiknya. Gue sayang sama dia dan keluarganya sebenarnya. Sampai gue kecewa banget kenapa kesetiaan gue dan usaha gue untuk ngebangun hubungan ini tiba-tiba harus bertemu di titik pengkhianatan. Kenapa gue harus menemukan lo, berusaha untuk pay attention atau catching feeling sama perempuan lain gitu. Gue kecewa banget. Gue yang tadinya udah berusaha untuk membangun perasaan gue udah berusaha untuk percaya, gue berusaha untuk untuk menerima semua plus minus yang gue nggak pernah, ya bahkan hal-hal yang gue nggak suka dari dia gue coba perbaikin, gue coba buat membangun dia jadi orang yang lebih baik lagi. Kebiasaan-kebiasaan buruk dia yang males bikin video, gue paksa, ayo kita bikin video biar lo bisa ngasih keluarga lo duit, biar lo bisa biayain adek lo. Gue selalu support dia di belakang. Mungkin yang kalian lihat di video-video dia, gue yang di prank, gue yang marah-marah, nggak semua itu gue yang mikirin. Gue yang mikirin kelangsungan YouTube-nya dia biar apa? Gak ada urusan hubungannya sama gue, untungnya sama gue tuh gak ada sama sekali. Gue cuma berpikir gimana caranya dia bisa ngulain dia sampai selesai, karena dia punya tanggung jawab itu. Gimana dia bisa ngelunasin semua tanggung jawabnya dia gitu. Selama 1 tahun 8 bulan itu doang yang gue pikirin. Gue peduli sama dia dan keluarganya. Gue benar-benar peduli. Kalau adik-adiknya lihat, gue bener-bener peduli sama kalian. Gue gak pernah pura-pura kalau gue sayang sama kalian. Gue sayang banget sama kalian. Gue gak pernah ngebahas apapun. Kalau masalah hutang-hutang keluarganya, gue gak ada ngebahas itu. Gue bilang hutang-hutangnya ya, itu hutang-hutangnya dia. Pas baru pacaran sama gue, dia punya hutang besar banget. Dan itu gue yang menyelesaikan. Gue yang bantu dia untuk memikirkan hutang-hutangnya. Karena menurut gue hutang itu gak baik kalau terlalu lama gak dibayar. Balik lagi sampai akhirnya gue kecewa. Karena gue tahu pasangan yang gue jaga-jaga, hubungan yang gue tahan-tahan selama ini, yang gue coba untuk mencintai orang yang mencintai gue gitu ya, yang gue merasa gue dicintai, gue harus mencintai orang ini. Tiba-tiba gue berujung kecewa. Gue kecewa banget hari itu. Setelah semua effort yang udah gue kasih, semua pengorbanan gue, semua bantuan gue, semua usaha gue, semua naik turun hubungan yang udah gue lewatin sama lo, kenapa lo tega kayak gitu? Kenapa harus lo berhubungan sama perempuan lain? Gue kecewa banget. Kalau dibilang gue gak sedih pas putus, gue bohong. Gue gak sedih pas putus. Gue sedih. Gue sedih harus berpisah sama orang yang memang udah lama berhubungan sama gue sedih. Tapi semakin kesini, dari hari yang gue kecewa itu, gue tetap memperkirakan, gue tetap memperhitungkan, ini orang pantas nggak ya gue nikahin. Gue udah berniat nikah sama dia. Gue udah memikirkan masa depan gue sama dia gimana, step by stepnya apa. Bahkan gue paksa dia buat, ayo sayang kita nabung biar kita bisa nikah tahun depan. Gue bawa dia ke Medan, gue kenalin dia sama nyokap. Sampai gue suruh dia bilang, Ma ayo kita bilang sama mama kita mau nikah tahun depan. Harapan gue besar sama dia. Kalau dibilang gue selingkuh, setiap perempuan selingkuh pasti ada penyebabnya. Gue gak mungkin tiba-tiba selingkuh kalau hubungan gue baik-baik aja. Kalau gue bahagia-bahagia, gue gak mau selingkuh. Setelah dia ngomong sama mama dia mau nikahin gue semakin mempertimbangkan apakah gue pantas jadi istrinya dia, apakah dia pantas jadi suami gue. Gue mempertimbangkan kenapa kenapa masalah yang udah lewat berapa bulan yang lalu itu kok masih gue pikirin gitu. Kok gue kayaknya masih dendam gue itu kok jadi malah ujungnya gue gak bisa menghargai dia sebagai pasangan gue.
Gue nggak mau dia seumur hidup sama pasangannya yang nggak bisa ngargain dia. Gue tahu gue nggak pernah ngargain dia seperti yang kalian lihat. Gue tahu gue salah. Tapi kalau gue boleh tanya sama kalian yang lagi nonton video ini, apa kalian mau seumur hidup bersama orang yang kalian tidak percaya? Apa kalian bisa hidup nikah sama orang yang kalian udah berusaha untuk mencintai dia, tapi dia ternyata mengecewakan kalian dan kalian akan memaksakan itu? Kalau gue enggak. Gue gak bisa maksain itu. Gue gak bisa maksain perasaan gue untuk tetap percaya sama orang yang udah pernah mengecewakan gue. Mungkin memang salah, gue undur berbulan-bulan. Bahkan mungkin kalau kalian udah nonton videonya dia, gue sempet bilang, gue kasih lo kesempatan sampai bulan Januari untuk ngebuktiin kalau emang lo gak kayak yang gue pikirkan. Sampai akhirnya tuh kita sempat bertengkar hebat banget. Dan gue rasa itu puncaknya. Emang ini bukan yang pertama kali. Kalau dibilang keras, gue keras. Gue kasar, gue keras kepala, gue egois. Gak apa-apa, emang iya kok. Tapi gue gak akan mungkin ngelakuin hal kayak gitu ke orang yang tidak pernah melakukan hal seperti itu ke gue. Masa gue mesti diem aja sih dibentak-bentak? Gue seumur hidup, dari gue kecil sampai gue besar, sampai gue dewasa, sampai bokap gue meninggal, gue gak pernah dibentak sama bokap gue. Gue gak pernah dimaki-maki sama bokap gue, dibilang anjing, dibilang bangsat. Gue gak pernah sama sekali. Dan pas gue pacaran sama dia, kenapa setiap ada masalah gue selalu dapet bentakan, hinaan, maki-makian. Ya gue balas lah. Gue gak bisa diem aja kalau gue dihina, kalau gue dimaki-maki, dibentak-bentak. Gue gak bisa diem aja, pasti gue balas. Gue ditoyor kepala gue di mobil, gue balas, gue pukul dia di lift. Gue gak bisa diem. Gue gak suka sama cowok yang harus kasar, baik verbal maupun fisikal. Gue gak suka. Gue dibentak aja sama orang, gue bisa bentak balik orangnya. Apalagi cowok gue yang bentak gue gak bisa. Dan sampai permasalahan terakhir kemarin, masalah yang gue punya bisnis bareng sama mantan gue. Oke, gue salah, gue punya bisnis sama mantan gue. Mantan gue datang ke kehidupan gue di saat gue penuh dengan keraguan sama pasangan gue. Gue selalu berdoa sama Tuhan, gue sholat, gue bilang sama Tuhan, ya Tuhan, kalau memang bukan dia jodoh gue, tolong jauhin, datengin orang yang memang pantas buat gue. Gue gak tahu kenapa cepet banget dari doa gue ngomong sampai semua masalah ini terjadi. Gue gak tahu kenapa perasaan gue sama dia bener-bener hilang di malam itu. Di malam itu dia baru balik dari Ternate. Gue tungguin dia di rumah, gue sambut dia di rumah, gue ngobrol sama dia. Pertamanya kita ngobrol biasa-biasa aja, sampai akhirnya gue tahu kalau dia ngejelek-jelekin gue ke nyokap gue sendiri. Gue berantem sama nyokap gue karena omongannya dia. Dia playing victim ke nyokap gue. Dan gue rasa dia duluan ya yang ikut menyertakan keluarga dalam hubungan ini. Gue gak pernah melibatkan keluarga dia sebelumnya. Buat apa dia ngomong ke nyokap gue A, dia ngomong ke nyokap gue B, dia jelekin gue gini, dia ngomong kayak begini, dia membela diri dia minta pembelaan dari nyokap gue. Bahkan nyokap gue sendiri bilang, mama tuh gak mau denger sebenarnya, tapi dia ngasih tahu terus. Buat apa? Dan endingnya malah hubungan gue sama nyokap gue yang gak baik gara-gara itu. Gue berantem sama nyokap gue gak mau. Pas gue baca chatnya ternyata iya, dia yang ngomong kayak gitu ke nyokap gue, dan akhirnya nyokap gue ikut membela dia. Gue rasa itu udah di luar batas seorang pasangan yang harusnya hubungan ini, problem dalam hubungan ini kita selesaikan antara lo sama gue, bukan antara lo, gue dan nyokap gue. Respect gue hilang banget di situ, makin hilang. Sampai kita debat, gue dimaki-maki, oh cewek anjing lo ya, dasar lo cewek anjing, gak tau diri, cewek bangsat, memang dasar lo bla bla bla. Ini jauh sebelum acara gue pergi bareng sama mantan gue yang di close friends, yang dia bilang gue nginep segala macam itu. Gue gak kayak gitu. Itu gak ada buktinya gue memang nginep sama mantan gue tidak. Gue gak seperti itu.
Dan mantan gue juga bukan orang yang seperti itu. Sampai kita berantem hebat banget malam itu, dia maki-maki gue, dia ngerusakin banyak banget barang di rumah gue, dia banting tempat sampah gue, dia tendang pintu kamar, dia maki-maki, dia teriak-teriak, dia rusakin barang semuanya. Gue nggak bisa ngelawan, gue nggak ada melawan sedikit pun, karena gue rasa memang gue udah gak harus lagi ngelawan untuk mempertahankan hubungan ini. Ya udah, kalau misalkan emang lo mau rusakin barang gue nggak apa-apa, lo rusakin rumah gue, lo rusakin barang-barang gue, lo maki-maki gue, nggak apa-apa, silakan lakukan kalau emang itu bisa bikin lo lega dan lo marah ke gue dan lo ngelampiasin semuanya gitu, nggak apa-apa. Tapi yang harus lo tahu ya, gue udah dengan statement gue untuk tidak bersama lo lagi. Gue pergi ke Bandung disusulin sama mantan gue, itu juga gue posisinya udah putus, gue udah gak ada hubungan lagi sama dia. Sampai dia narik tangan gue, itu kenceng banget tarikannya. Kalau nggak kenceng nggak mungkin tangan gue biru. Tangan gue biru di sini, ada bekas 3 jari ditekan. Emang dia nggak pernah mukul dia nggak pernah nyakitin gue, mukul gue nggak pernah. Tapi batin gue tuh kena. Mental gue selama ini tuh gue tertekan. Gue harus selalu mikirin kelangsungan dia, kehidupan dia, kesejahteraan dia dan keluarganya. Jujur gue emang mikirin itu. Gue emang tipikal pasangan yang selalu mikirin itu. Gue tertekan karena ternyata di saat gue memikirkan diri gue sendiri, lo kayak gini gitu lo itu. Jadi pas gue udah nggak bisa mikirin YouTube-nya dia, gue udah nggak naik lagi di YouTube-nya dia, ternyata dia nyari si perempuan itu untuk masuk ke YouTube-nya dia. Dan masalah kekerasan, gue nggak pernah bilang kalau dia mukulin gue. Cuma memang dia selalu temperamen setiap kali marah. Setiap kali dia udah marah dia selalu teriak-teriak. Dan gue gak suka diteriak-teriakin sama cowok. Gue takut. Gue bisa ngelawan, emang gue pasti ngelawan. Cuman gue gak mau hidup. Gue gak mau suatu saat pas gue nikah sama cowok yang kayak gitu, gue gak mau anak-anak gue ngeliat bapaknya kayak gitu. Karena gue kepengen anak-anak gue dapet bapak yang kayak bapak gue gitu. Gak pernah kasar, gak pernah keras. Gue gak bisa hidup sama laki-laki yang gak bisa kontrol emosinya. Gue gak bahagia. Gue gak pernah bahagia. Gue tau gue salah, mungkin kalau gue ngupload ini gue bakal dibilang drama, gue ingin playing victim segala macam. Gue sadar pasti bakal ada yang mikir kayak gitu. Cuman gue harus ngomong karena gue juga capek. Gue pengen bahagia dengan apa yang gue pilih. Gue udah memilih untuk bersama dengan laki-laki yang bisa memperlakukan gue dengan baik. Entah dia atau bukan jodoh gue ke depannya, gue gak mikirin itu. Yang penting yang gue tahu sekarang, ketika gue bersama dengan dia, gue merasa tenang. Gue merasa semua masalah gue bisa buat gue hadapin. Gue gak pengen diganggu lagi. Gue cuma pengen semuanya stop. Musik gue, baik dia ataupun followers ataupun subscribersnya, tolong kasih gue kebebasan. Di klarifikasi sebelumnya gue bahkan gak menjelaskan apa-apa tentang dia. Gue menjelaskan tentang gue menjelaskan kalau emang kalau kalian, gue gak membenarkan diri, gue bilang kalian lebih baik gak usah berhubungan sama mantan. Karena ternyata memang kalau di cerita gue, balik ke mantan gue, ternyata gue bisa bikin hidup gue lebih tenang. Kalau selama ini gue terlalu banyak mikirin dia dan keluarganya, juga segala macam urusan-urusan dia. Ya, maksudnya kayak udah saatnya, udah waktunya kita harus bersikap dewasa. Jangan terlalu ngebahas yang terlalu menjurus ke penggiringan opini ya. Gue selalu berharap dia bisa dapat orang yang lebih baik daripada gue, yang bisa mengerti dia.
yang bisa menyayangi dia, bisa memperdulikan dia dan keluarga dia seperti gue.